Sebelumnya terima kasih Pak Zenly udah hadir di podcast Renfix ya. Bersama Thank you juga udah diundang. dan Bella dari renfix.com. Ya, oke. Kita masuk dalam di podcast Renfix dalam beberapa 20 sampai 30 menit ke depan. Saya Didi dengan copywriters dan media relation Renfix dan Bella dari marketing communication Renfix. Ya Bel? Yes. Tamu spesial ya, Pak Stanley dari Prop2Go. Ya, thank you. Nanti kita akan bahas, wawancara santai aja Pak Stanley, ya Bella ya? Ya, ngobrol-ngobrol santai terkait perkembangan properti di masa pandemik ini seperti apa menurut kacamata Pak Stanley. Pertanyaan pertama ya Pak Stanley ya? Boleh. Oke, menurut Pak Stanley ini bagaimana sih perkembangan sektor properti saat pandemi seperti ini Pak? Kalau sekarang sih kalau dibilang kita untuk properti semua pasti lagi slow, tapi ya kita lihat ada sisi baik, ada sisi buruknya juga ya. Kalau di properti kita sekarang kayak harga sekarang lagi obral. Jadi sisi positifnya ya banyak barang-barang murah. Marketing sekarang juga marketing kita juga sekarang lagi fokus di barang-barang obral kita jual. Oh, jadi harga jualnya juga sedang obral ya, Pak? Properti yang mungkin itu bisa sekarang 30-50% di bawah pasar. Karena kita sekarang ini dari siklus 7 tahun kita udah ibarat nggak naik-naik. Dan sekarang malah menurun. Justru harusnya kondisi setelah krisis ini akan membaik. Betul. Kita optimis bahwa pasar properti kembali. Yang tadi saya bilang obral-obral, diskon-diskon, ada plus minus. Tapi kalau kita yang paling kena itu yang properti luar negeri. Jadi selama kita pemasaran properti luar negeri kan kita sekarang harus kita bawa selama corona ini kita nggak bisa bawa customer ke luar negeri. Oh, oke. Nah, itu masalah besar kita. Tapi ya sekarang saya lagi buat sistem di mana paket spesial lah. Makanya kita selalu discuss dengan developer gimana kita buat spesial paket, misalnya Corona Package. Khusus pembeli yang di saat Corona ini kita kasih harga lebih murah. Atau kita kasih cicilan lebih panjang. Nah ini sekarang lagi buat di Malaysia, cicilan sampai 60 kali. Khusus Corona ya. Seperti itu. Jadi kita bisa buat sebuah paket baru. Nah kalau di yang project saya yang di Indonesia, yang kayak di Alam Sutra, kita buat seperti konsep mini hotel. Jadi pembeli investasi tanpa perlu, itu kita bisa jual tanpa perlu mereka lihat propertinya. Karena kalau investasi kan kita hitungnya return. Tapi sama kita juga ada buat paket Corona, misalnya cicilannya kita stop. Jadi pada saat mereka beli cukup bayar DP, tidak usah cicil selama 3 bulan contohnya. Oke. Semua harus adaptasi. Kita nggak tahu Corona sampai kapan kan. Betul. Kalau perusahaan yang tunggu sampai Corona selesai ya, saya rasa bisa pusing juga itu. Iya, betul. Betul, Pak. Oke. Nah, artinya memang dengan adanya pandemi ini Prop2Go itu sendiri udah mengantisipasi ya cara-cara yang tadi seperti Pak Sandy bilang seperti investasi baik di Indonesia ataupun membawa konsumen untuk keluar itu punya cara tersendiri ya baik dari cicilan ataupun bisa ngelihat unitnya itu secara digital gitu ya Pak ya. Digital. Tapi ya intinya adalah sekarang gimana kita jualan tanpa kita ketemu kan. Iya, betul. Kalau di properti. Jadi intinya adalah pertama kita bangun trust-nya harus lebih kuat. Kalau ya jujur customer baru kita agak susah. Kita sekarang menjalin hubungan dengan customer lama yang udah trust. Jadi pas kita bilang ini pakai ini, lokasi di sini, harga segini, investasi return begini, atau misalnya kalau di Malaysia saya jual second home, untuk jaga-jaga ke depan. Ya. Kita bisa bilang kita bukan jual investasi lagi, kita jualan gimana mereka punya tempat jaga-jaga lah, second home. Kan orang kaya butuh rumah kedua. Ya misalnya ada kerusuhan atau apa di sini mereka punya rumah kedua. Betul. Nah itu beberapa trik marketing gimana kita ngomong jadi pemasarannya udah berubah. Kalau dulu kan kita bilang return, kita bilang di sini ada fasilitas apa, ada dekat MRT, dekat mall. Sekarang kita jualnya lebih ke tentang secure, tentang keamanan. Berarti kalau tadi kita betul Pak Stanley Bella, artinya kita tadi bahas soal harga gitu. Tadi sempat disinggung juga ya Bella ya sama Pak Stanley mengenai
harga di situasi pandemi seperti ini. Artinya berarti itu menurun ya Pak harganya karena melihat kondisi pasarnya begitu ya. Iya, Kita rata-rata menyesuaikan sih ya. rata-rata menurun. Tergantung properti aja. Oke. Karena properti yang rata-rata menengah ke bawah mungkin yang tidak kuat, mereka akan cepat-cepat mau menjual. Tapi kondisi sekarang walaupun mereka mau jual harga biasa kan agak susah. Semua orang pasti mau harga murah. Betul. Nah, itu yang membuat market menurun. Sangat menarik ya. Artinya kalau semua platform agent bahkan sampai developer itu punya strategi kreatif ya Bel ya. Iya. Karena kita melihat gimana setiap developer, agent atau bahkan platform punya cara kreatif atau strategi kreatif gitu Pak Sleni. Nah kalau dari Prop2Go sendiri itu strategi kreatifnya seperti apa sih yang dilakukan selama situasi pandemi ini? Kalau kita untuk secondary market ya, kita sekarang kita kayak towing. Untuk showing unit kita pakai cara dengan virtual video call. Jadi kita ada dua, satu kita open unit, misalnya yang mau, kan banyak juga yang mau sewa-sewa. Baik secara daring atau online ya yang dijalankan Prop2Go dan juga melalui Zoom ya, artinya si konsumen user itu bisa melihat unit secara virtual ya. Dengan memanfaatkan teknologi Zoom itu. Oke. Bahkan sekarang kita kalau sewa menyewa kita take online Pak. Oh, oke. Dan saya dengar dari beberapa developer ada sekarang mereka jual beli dengan online juga. Tapi ya itu tidak semua ya. Jadi ada beberapa yang kita bisa jual beli dengan online, jadi tidak ketemu. Dikirim dokumen, mereka teken, terus dibalikin, udah ganti nama. Cuma yang sertifikat yang belum kalau yang udah sertifikat yang notaris yang itu belum, kita harus ketemu, masih harus teken dengan notaris. Oke. Ya, artinya selama pandemi ini yang bisa diupayakan secara online itu dimaksimalkan Pak ya. Artinya begitu ya Pak ya. Karena ada beberapa yang memangnya harus dilakukan tatap muka, cuman karena situasi seperti ini kita pihak-pihak kita memaksimalkan lewat online itu sendiri. Betul. Dulu mungkin satu hari per marketing bisa ditelepon 5-10 orang. Nah, sekarang mungkin cuma 1 atau 2. Karena saya lihat kondisi di Indonesia ini sekarang banyak yang mengira ini libur. Iya. Jadi saya baru ngomong ke tim saya juga. Ini bukan libur. Ini lagi adaptasi baru. Iya, betul. Jadi mungkin banyak orang yang lagi libur, mereka ya istirahat terus. Sebenarnya banyak bisa dikerjain. Daripada nggak bisa ngapain, kita kerjain renovasi dulu. Jadi pas kita udah kerja seperti normal, ya rasa corona udah selesai, kita udah ready. Tapi kita sewa ruko-ruko juga, nah rata-rata ya pasti penyewa banyak minta grace period. Itu sebuah kita negosiasikan. Dan sekarang penawaran, bahkan kondisinya udah mulai berubah. Dulu kan ada penawaran, mungkin owner masih pikir-pikir. Kalau sekarang tawar-menawar jadi lebih mudah, Bu. Pak. Oh, terima aja. Tawaran apapun, kita ngomong ke owner oke-oke aja, Pak. Oke aja ya. Oke. Lebih gampang deal sebenarnya. Makanya saya bilang, telepon masuk lebih dikit, showing lebih dikit, tapi probabilitas kita untuk closing lebih besar sebenarnya. Iya, lebih besar. Kita lihat positifnya. Orang ada tawaran, kita cepet-cepet aja. Yang penting lah agak cepet. Oh, kemarin jujur kita ada beberapa case sebelum kita adaptasi. Beberapa case kita ada yang kelewat. Misalnya dia tawar sewa. Pada saat sewa, kan biasanya kita kan, kita nggak langsung kita kasih harganya, kita pelan-pelan. Betul. Iya kan, kita kan perlu jeda juga sampai negosiasi. Owner kan juga, nggak akan langsung kasih, pelan-pelan nego-nego sampai ketemu di tengah misalnya. Nah, kondisi sekarang nggak bisa lagi. Kemarin kita ownernya begitu-begitu, langsung saya dapat tempat lain udah. Jadi sekarang konsepnya udah, ya kalau ada penawaran ya, terima aja udah. Beda nggak jauh, lepas aja. Kondisi yang seperti ini, apa yang memungkinkan untuk cepat mendapatkan hasil, itulah yang ditempuh ya Pak ya. Iya, artinya melihat betul. Nah, gimana apa nih pendapat dari Pak Stanley untuk berbagi tentang himbauan untuk di rumah aja dan jangan mudik gitu? Ya kalau menurut saya sekarang ya di masa corona ini kita paling utama sih sebenarnya
jangan ketemu siapa-siapa. Mhm. Ya kalau bisa ya di rumah kerjain, bisa kerjanya di rumah, kerjain di rumah. Tapi kalau pekerjaannya mewajibkan di luar, tapi usahain tidak ketemu orang. Betul. Tapi kalau bisa ya di rumah aja kita jaga, biar gimana pun kan kita semua mau melewati corona ini, sehingga semua bisa selesai lah masalahnya. Saya lihat sekarang di Jakarta jujur ini masih banyak yang belum begitu peduli. Bisa dilihat di jalan masih ada yang macet loh. Kalau di luar udah yang keluar langsung dipenjara, jadi ditangkap. Tapi ya di Indonesia yang besar, kita belum, kita harus pelan-pelan. Tapi itulah, semakin kita taati ya semakin cepat proses untuk balik ke normal. Betul. Artinya disiplin masyarakat itu sangat penting ya Pak untuk memutus mata rantai dari COVID ini. Oke. Mengadaptasi lingkungan dan situasi sosial. Iya, sekarang semua begitu lah. Semua harus adaptasi. Betul. Semua yang lebih cepat adaptasi yang menang. Iya, betul. Oke. Siapa yang cepat yang beradaptasi itulah yang memang unggul dan menang ya Pak ya. Nah, lanjutnya ini kita sebagai platform yang memangnya menampung untuk user konsumen untuk pasang listing gratis begitu. Nah, mungkin boleh dari Pak Stanley untuk kasih himbauan atau kasih semacam tips. Apa ya Bel namanya, tips untuk bagi masyarakat atau user tetap produktif di rumah. Sekarang ya marketing semua review apa yang harus dilakukan. Kita bisa tetap online listing terus. Oke, betul banget. Jadi memanfaatkan memang media atau platform ini sebagai media yang menjembatani masyarakat sama agent itu sendiri ya Pak ya. Betul. Ada beberapa menarik sekali ya. Sekarang ya Pak, agen-agen masih banyak loh Pak yang belum pakai online. Padahal zaman udah berubah. Betul. Mereka masih merasa tradisional. Padahal ya spanduk juga efektif di spanduk atau brosur efektif di beberapa bidang, tapi udah berkurang banyak. Ya itu kita harus adaptasi. Ya, artinya masih ada beberapa yang memangnya konvensional atau cara lama lah begitu ya dalam sektor properti. Ya, itu semua menurut saya mindset ya. Kalau mereka lakuin online ya berarti mereka menganggap online itu lawan. Betul kan? Sama kayak ojek online dengan yang biasa. Ya, kalau mereka tidak lakuin platformnya, mereka anggap lawan. Tapi sebenarnya mereka bisa jalanin dua-duanya, betul tidak? Betul sih. Mereka bisa jalanin dua-duanya kalau mereka mau. Ya, sama kita juga sebenarnya bisa jalanin dua-duanya, cuma ada yang nggak mau. Ya itu kita nggak bisa paksa ya. Tapi saya rasa dengan kondisi gini mau nggak mau mereka harus jalanin. Harus adaptasi ya. Adaptasi ya. Kalau saya pribadi sih dari Prop2Go kita sangat terbantu dari portal-portal website. Ya satu web Rentfix. Jadi kita ya dengan sewa juga banyak kita dapat inquiry dari portal Rentfix juga. Menurut saya sangat membantu kondisi sekarang. Betul. Ya, artinya ketika agent dengan disandingkan dengan platform lainnya, artinya bagaimana fungsi itu sendiri ya untuk menjalankan perannya gitu ya. Dan bisa betul kata tadi Pak Stanley dan Bella bahwa adaptasi gitu ya. Sama cari solusi lah. Ya, artinya semoga setelah situasi pandemi ini selesai, semua sektor properti baik residensial, komersial dan seluruh ranah properti itu kembali bangkit Pak ya. Iya. Kalau naik semua kan customer kita juga, yang investor kita semua happy juga. Betul. Baru bisa semua ya semua stakeholder dari yang berkecimpung di properti pun terkena dampak positifnya begitu ya Pak ya. Ya, tapi kalau itu terjadi terbalik lagi Pak. Pemiliknya akan jual mahal nanti. Oh, betul. Jadi ada kalau ada terbalik. Betul. Iya. Artinya memang situasi lah ya, keadaan dan adaptasi itu sendiri. Tapi itu tugas kita sebagai property agency. Kita yang menjembatani dua pihak gimana terjadi deal kan, atau dengan developer terjadi deal. Kalau agen yang profesional dia pasti akan cari cara gimana win-win solution lah, semua menang. Betul.
in summer